Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, tentunya puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dalam suasana yang serba keterbatasan, dalam suasana pandemi Covid ini, kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk menunaikan ibadah salat Jum'ah berjamaah meskipun dalam kondisi khusus yaitu pembatasan jarak atau keterbatasan lainnya. Kita bersyukur juga bahwa semangat kita untuk senantiasa mendekatkan atau taqarrub kepada Allah senantiasa tumbuh dan berkembang dengan tentu saja atas kuasa dan izin Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, dalam penggalan ayat tentang saum yang sudah sangat kita kenal dalam surat Al-Baqarah, Allah menyampaikan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan, bahwa fungsi Al-Qur'an, bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan tempat waktu diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk dan juga perincian atau detail mengenai petunjuk itu disertai juga dengan kriteria pembeda Al-Furqan, pembeda antara baik dan buruk, tauhid dan kesyirikan, kehidupan yang sesuai dengan petunjuk maupun yang bernuansa penentangan atas kehendak Allah dan sebagainya. Dan tentu saja kita juga memahami bahwa fungsi Al-Quran yang ada di hadapan kita ini kita kenali karena Allah mengutus Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Dalam kaitan ini, khatib secara sederhana ingin mengingatkan kembali diri khatib maupun hadirin sekalian tentang beberapa petunjuk Allah dalam Al-Quran terkait tugas Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, terkait fungsinya sebagai Nabi. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab, surat ke-33, ayat 40 dan 45 dan 46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznih wa sirajan munira. Dari dua ayat ini dalam surat Al-Ahzab, paling tidak kita mengenal 4 fungsi dari kenabian Muhammad SAW. Yang pertama sebagai syahid, saksi. Yang kedua sebagai mubasyiran, pemberi kabar gembira. Yang ketiga sebagai nadhiran, pemberi peringatan. Dan keempat, wada'iyan ilallah, penyeru menuju Allah biiznihi, dengan izinnya tentu saja. Dan yang kelima adalah sebagai sirajam muniro, sebagai pelita yang menerangi. Kurang lebih itulah kalau kita mengkaji ayat ini, ada 5 fungsi Nabi Muhammad diturunkan kepada kita. Syahidan atau menjadi saksi artinya adalah semasa hidupnya Rasulullah adalah saksi hidup tentang risalah Allah, tentang kebenaran keesaan Allah, dan merupakan bukti nyata benarnya
ajaran Allah. Rasulullah ketika hidupnya adalah sebagai saksi bahwa risalah Allah ini applicable, dapat dilaksanakan, dapat diterapkan sesuai dengan fitrah kemanusiaan. Dan menurut keterangan Quran maupun hadis yang lain, nanti di akhirat Rasulullah juga akan menjadi saksi atas umatnya. Saksi bahwa umatnya ini sesuai dengan ajakannya atau ajarannya, atau juga saksi bahwa sebagian umatnya ini ada yang menentang, bahkan menjadi penentang yang sesungguhnya terhadap kehendak Allah. Dan nilai syahid ini juga sebetulnya ternyata diwasiatkan atau diteruskan kepada umatnya. Jadi kita juga sebagai muslim yang nanti juga akan dipersaksikan oleh Nabi Muhammad, ketika kita hidup di dunia ini juga kita sehendaknya menjadi, dalam batas kemampuan kita, menjadi saksi atas kebenaran nilai-nilai ilahiyah. Artinya dalam hidup kita pun merefleksikan bahwa diri kita sesuai dengan kehendak Allah, dengan kehendak risalahnya. Dan ini tentu saja sesuai dengan salah satu penggalan ayat, litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida, bahwa kalian, kita semua ini akan menjadi saksi atas manusia, dan engkau Rasul akan menjadi saksi atas kita, gitu ya, atas manusia. Dan ini juga yang harus hendaknya kita ingat, bahwa Islam itu harus hadir dalam diri kita sehingga kita menjadi saksi kebenaran risalah ini. Tentu saja ini juga memerlukan perjuangan bagaimana kita mewujudkan Islam semampu diri kita, sehingga kita menjadi betul-betul menjadi bukti bahwa Islam itu ada lewat diri kita, lewat pribadi kita, lewat komunitas kita, lewat kemasyarakatan atau kebernegaraan kita. Yang kedua, Rasulullah sebagai pembawa kabar gembira, mubasyiran. Tentu saja Rasulullah dalam konteks yang general mengabarkan bahwa barang siapa yang hidupnya di dunia ini berjuang mensinergikan dengan kehendak dan ajaran Allah, dengan petunjuknya, maka di akhirat nanti akan mendapatkan kehidupan yang bahagia. Tetapi juga mubasyiran ini juga terkait dengan bagaimana kita melewatkan masa hidup di dunia. Intinya adalah bahwa Nabi juga menjadi sumber optimisme, sumber solusi dalam perjuangan menuju masa depan yang lebih baik. Dan memang itulah kehadiran Rasulullah SAW selama 23 tahun adalah memberi solusi kehidupan kepada masyarakat, kepada sahabatnya dan keluarganya, sehingga pada akhirnya nanti sesuai dengan janji Allah tidak akan diwafatkan Nabi sebelum suatu tatanan masyarakat yang diinginkan oleh Allah terwujud. Dan ini juga sebetulnya pelajarannya bisa kita ambil, kita sendiri sebetulnya dalam lingkungan kita, baik sebagai dosen, pelajar, pengusaha, pedagang, buruh, apapun, hendaknya menjadi mubasyiran, pembawa kabar gembira kepada diri kita sendiri dan kepada lingkungan kita, kepada bawahan kita, kepada rekan-rekan kita, bahwa pola hidup yang sesuai dengan ajaran Allah, sikap hidup yang baik akan membawa kebahagiaan di dunia dan tentu saja insya Allah di akhirat. Kemudian fungsi yang ketiga Nabi adalah nadhiran, pemberi kabar gembira, pemberi peringatan bahwa barang siapa, jadi antara optimisme dan kehati-hatian itu dikesannya adalah berada dalam konteks seimbang, bahwa optimisme kita akan masa depan yang lebih baik juga, baik itu juga disertai dengan kehati-hatian bahwa perilaku menyimpang, fasad, corruption, perusakan dan sebagainya itu akan membawa kita pada kehidupan yang menyedihkan, menyengsarakan. Tentu saja selain di dunia, yang hakikat adalah di akhirat. Dan Rasulullah SAW juga bertugas atau berfungsi da'iyan ilallah, da'i, penyeru menuju Allah.
Sebagaimana dalam surat yang lain, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ternyata konteks penyeru ini kepada jalan Allah juga disertai perangkat-perangkat kecerdasan atau strategi tertentu yang dibutuhkan. Kemampuan berkomunikasi, pemahaman mengenai urgensi kelemah lembutan, keramah tamahan, uswatun hasanah dan sebagainya. Dan yang kelima, sirojam muniro sebagai pelita yang menerangi. Dalam salah satu hadis, sirojam muniro itu adalah Rasul bertugas menerangi umat manusia dengan Al-Quran. Jadi dalam konteks ini kita menjadi faham sebetulnya tugas Nabi yang setelah itu juga ditiru oleh kita dalam batas kemampuan kita adalah sebagai saksi, sebagai pemberi kabar gembira, sebagai pemberi peringatan, sebagai penyeru kepada Allah, kepada perbaikan, kepada tatanan hidup yang baik yang berdasarkan keesaan, dan juga sebagai pelita yang menerangi dalam kehidupan ini. Pemberi solusi dalam persoalan kegersangan sosial dan juga kegersangan spiritual. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin rahimakumullah, dalam beberapa hadis yang juga terkait dengan asbabun nuzul ataupun juga keterangan terkait dua ayat ini, hadis-hadis tersebut banyak menyebut tentang ciri-ciri kenabian yang juga didapatkan dalam kitab Taurat, yaitu salah satu cirinya adalah akhlak Rasulullah SAW, akhlak Nabi yang penyantun, pemurah, pemaaf, tidak kasar, penuh kelembutan, dan menjadi sumber kebahagiaan bagi orang di sekelilingnya. Dan nuansa tugas Nabi ini sebetulnya adalah bagaimana kebaikan dan kelembutan itu disebarkan di dunia. Bahkan Nabi sendiri dalam salah satu hadis yang terkait dengan ayat tentang tugas Nabi itu sendiri menyatakan, yassiru wala tu'asiru, basyiru wala tunafiru. Permudahlah urusan, jangan kau persulit. Berilah kabar gembira, wala tunafiru, dan jangan sebabkan orang lari, orang ketakutan. Ini juga sebetulnya menunjukkan kepada kita dalam kondisi apapun, menghadirkan Islam dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat, maka prinsip-prinsip kelembutan, keramahan, kemudian juga moderasi itu menjadi sangat penting. Demikian hadirin sekalian, beberapa poin yang ingin khatib sampaikan, sederhana tetapi semoga paling tidak mengingatkan kembali bagaimana Rasulullah berfungsi atau ditugaskan oleh Allah, dan dalam batas kemampuan kita sebagai hamba Allah, pengikut Nabi, kita juga mengikuti dan kita mencontohkan fungsi Nabi ini dalam kehidupan pribadi kita maupun kehidupan kita bermasyarakat. Marilah kita berdoa, semoga Allah senantiasa melindungi dan merahmati kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Wa aqimissalah.